Tanggal 14 Juli ya, bahwa ternyata yang sudah terinfeksi di dunia itu mencapai 13,3 juta orang dan yang meninggal di atas 500.000 orang. Nah, negara nomor satu yang terdampak adalah Amerika Serikat. Kasusnya 3,4 juta, yang meninggal mencapai 138.000 orang. Dan ini berarti ada 420 orang yang meninggal per 1 juta populasi di Amerika. Indonesia itu menempati urutan ke-26. Saat ini sudah kemarin itu sudah 80.000 ya. Ini data 2 hari yang lalu 78.000. Dengan penambahan kasus itu rata-rata 1.500 per hari. Nah, angka yang meninggal di Indonesia itu sekitar 3.700 ya. Kalau dihitung, berarti ini ada sekitar 13,8 orang yang meninggal per 1 juta populasi. Populasi kita adalah sekitar 220 juta orang. Nah, mungkin kalian pernah tahu tentang Swedia. Swedia dalam menghadapi COVID itu, mereka menggunakan pendekatan yang sangat jauh berbeda dengan mayoritas negara lain. Jadi mereka tidak menerapkan lockdown, tidak menutup toko, tidak menutup sekolah. Jadi segala sesuatu berjalan seperti biasa, normal di sana. Apa yang terjadi? Jumlah penduduk Swedia itu hanya sekitar 10,2 juta. Berarti penduduk Indonesia itu 20 kali lipatnya Swedia ya. Tapi angka infeksi di Swedia itu sudah mendekati angka Indonesia dan jumlah yang meninggal itu sangat tinggi. Kalau dihitung mencapai 500.000 per 1 juta penduduk. Nah, hal ini saja sudah menunjukkan bahwa kita tidak bisa menganggap remeh infeksi COVID dan bahwa pembatasan aktivitas sosial dan mengadaptasi kebiasaan baru guna mencegah infeksi itu penting. Ini adalah gambaran kasus kalau dilihat ya, grafik yang di atas, kurva jumlah kasus di Indonesia. Jadi kalau dilihat, kurva di Indonesia ini sekarang sedang naik ya, sedang bergerak naik. Artinya kita belum lewat pandeminya, di kita justru sedang mau naik. Nah, saya tidak tayangkan di sini, tapi negara lain, ya, nah, mungkin ditunjukkan slide berikutnya. Nah, ini adalah grafik yang menggambarkan penambahan kasus per hari. Jadi kalau dilihat Amerika, kalau kalian mengikuti berita, Amerika itu di bulan April itu kasusnya banyak, kemudian mereka melakukan pembatasan. Dan kalau dilihat di sini, setelah dilakukan pembatasan, jumlah kasus per harinya itu turun dari 30.000 per hari, turun jadi 20.000 per hari. Nah, kalau ada yang tahu, beberapa minggu yang lalu itu kan heboh tuh di Amerika karena ada kasus orang kulit hitam yang meninggal di tangan seorang polisi. Setelah itu kan demo tuh besar-besaran di Amerika. Dan demo itu dilakukan tanpa pembatasan sosial, hanya sedikit yang pakai masker. Apa yang terjadi? Jumlah penambahan kasus sekarang mencapai 60.000 per hari, sehingga Amerika itu jumlahnya melesat tinggi. Indonesia, kalau dilihat juga sekarang penambahan kasusnya per hari sekitar 1.500-an, yang tadinya hanya hitungannya ratusan per hari. Nah, negara mana yang sekarang kalau dilihat dari kurva jumlah kasus itu, tadi kan saya bilang Indonesia itu sedang naik. Negara mana yang sekarang sudah turun dan sudah landai? Contohnya adalah Selandia Baru. Nah, kalau dilihat, Selandia Baru itu mereka melakukan lockdown ketat. Kemudian pemeriksaan yang masif, yang positif isolasi di rumah, sehingga saat ini penambahan kasus per hari itu nol. Ya, nah, dengan kurva yang seperti sebelah paling kanan ini, maka di Swedia itu, di Selandia Baru itu sekarang sekolah sudah dibuka. Aktivitas sudah berjalan normal, tetapi mereka membatasi pergerakan manusia dari luar negeri. Jadi kalau dari luar negeri harus di swab, isolasi 2 minggu supaya tidak membawa virus baru. Ya, slide. Nah, berarti
di Indonesia itu kan kondisinya belum aman. Tapi kenapa sudah mal buka, tempat wisata di Lembang buka, ya karena pertimbangan ekonomi. Jadi tempat dibuka karena ekonomi, bukan karena kondisi di Indonesia sudah aman. Jadi hal ini harus jadi bahan pertimbangan utama kita, ya. Jadi inti dari pembicaraan kita sekarang itu bukan soal kita membahas bagaimana protokolnya, tapi kita harus mengetahui betul situasi sekarang seperti apa, risikonya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kan kalian udah SMP ya, jadi anak SMP itu sudah bukan melakukan sesuatu karena disuruh, tapi karena kalian sudah menimbang ini merugikan saya, ini menguntungkan saya, dan kalian bertanggung jawab atas keputusan itu. Ya, jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke mall, mikir lagi. Kalau kalian mau main sama teman, makan di restoran mana, mikir lagi. Ya, nah coba kita lanjutkan nih. Slide. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah dibahas dari yang awal-awal kemarin ya. Apa saja cara untuk mencegah penularannya kan? Rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, ya, hindari mengunjungi tempat yang di situ banyak orang berkumpul, kemudian hindari bepergian, kalau sakit jangan keluar rumah, hindari bersentuhan dengan orang lain. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah cara cuci tangan yang benar, ya, selama 20 detik. Saya yakin kalian di sekolah juga sudah terbiasa ya cuci tangan. Nah, kalau dari cara cuci tangan yang benar ini, kalau dilihat kalian dengan cuci tangan yang benar ini, semua daerah tangan itu eh, kena sabun, ya. Jadi tidak ada yang lolos dan masih ada virus di situ. Ya, slide. Nah, kemudian soal masker juga. Jadi kalau di sini ada aturan tentang kalau kita mau menggunakan masker. Ya, jadi kalau kita ingin pakai masker, kita harus cuci tangan dulu dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian setiap kita pakai masker harus menutupi hidung dan mulut. Dan jangan sentuh masker saat digunakan. Jadi kalau terlanjur tersentuh, kita bersihkan tangan kita lagi dengan sabun atau hand sanitizer. Dan saat kita membuka masker juga buka dari talinya belakang, kemudian kalau mau kita simpan ke tempat cuci, jangan dipegang bagian depan maskernya, pegang saja talinya. Nah, yang baru sekarang adalah ternyata masker itu setelah 4 jam, virusnya akan numpuk dan dia kemampuan untuk menahan virus supaya tidak keluar atau tidak masuk itu berkurang. Jadi kalau sudah 4 jam terus-menerus kita pakai masker, kita ganti dengan masker yang baru. Jadi kalau misalnya kita ada di luar waktunya sekitar 8 jam, ya berarti kita harus punya 2 maskernya. Kemudian masker yang bekas dipakai itu jangan dibiarkan tergeletak di mana-mana. Jadi kita simpan di dalam kantong plastik tertutup, nanti sampai rumah kita cuci. Slide. Nah, kemudian ada informasi terbaru bahwa yang dulu dikatakan bahwa COVID-19 itu menular dengan kontak langsung, dengan droplet, ternyata COVID ini juga bisa menular lewat udara. Jadi meskipun jarak kita jauh dari orang lain, tapi kalau kita ada di tempat yang tertutup, ventilasinya buruk, dan orangnya padat, orang yang positif yang jaraknya 20 meter dari kita tetap bisa menularkan ke kita karena virus itu akan terbang di udara dalam waktu lama. Sehingga kita harus memperhatikan ventilasi ruangan, kemudian berapa lama kita ada di tempat itu dan berapa jarak antar orang di dalam ruangan itu. Slide. Nah, jadi dengan mengingat bahwa virus itu bisa menular lewat udara, meskipun kita tidak kontak erat dengan orang yang ada di situ, maka kalau kita bepergian keluar rumah, kita harus selalu menggunakan masker.
Kalau kita mau membuka masker di luar rumah, kita pastikan di tempat itu tidak ada orang lain. Atau kalaupun ada orang lain, kita jauh dari orang itu dan tempat itu cukup ventilasinya dan tidak penuh sesak. Ya. Nah, bagaimana kita membuat ventilasi udara yang bagus? Itu dengan jendela saja dibuka, jadi pertukaran udara alamiah atau dengan exhaust ya, jadi udaranya disedot. Dan AC itu justru kalau tidak ada HEPA filternya, justru akan menyebabkan udara itu berputar di situ, tapi virusnya tidak disaring. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat yang biasa pakai AC, tapi di situ ada jendelanya, akan lebih baik kalau AC-nya dimatikan saja, jendelanya dibuka. Sehingga kalau ada orang yang masuk ke ruangan situ dan dia membawa droplet yang ada virusnya, kalau jendelanya terbuka dengan pertukaran udara, virusnya akan terdorong keluar ruangan. Dan tetap rutin cuci tangan setiap, intinya jangan pernah menyentuh wajah atau mata kalau kita berpikir tangan kita kotor. Ya. Slide. Nah, ini sebenarnya yang perlu kalian ketahui di era adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi ada bentuk aktivitas yang dianggap aman, sebenarnya bukan tanpa risiko ya. Ada risiko tapi rendah sampai yang risikonya paling tinggi. Nah, di sini aktivitas yang paling rendah risikonya membuka surat. Artinya, surat itu benda dari kertas, apakah kita takut ada virus yang menempel di surat itu? Ternyata rendah. Nah, kemudian aktivitas lagi yang tingkat keamanannya lebih rendah itu pergi ke restoran tapi take out, isi bensin, maintenance, camping. Nah, yang perlu diketahui, camping ini kita sendiri yang pergi. Jadi, tidak camping dengan orang yang dari rumah yang berbeda, tapi orang yang satu keluarga ya, dari rumah yang sama. Jadi tidak termasuk misalnya kita camping dengan teman bareng-bareng, itu enggak. Terus pergi ke belanja kebutuhan, jalan kaki, naik sepeda. Nah, ini dibilang aman kalau aktivitasnya hanya lari dan naik sepeda saja. Dan tetap jaga jarak. Yang baik itu malah jaga jaraknya cukup jauh ya. Bisa 5 meter untuk yang jalan dan 20 meter untuk yang naik sepeda. Nah, jadi kalau kita ingin naik sepeda bareng-bareng, tapi setelah itu kita duduk-duduk, ngobrol dan tidak pakai masker, ya risikonya jadi tinggi. Ya. Kemudian makan di restoran, kalau dia di luar, dia risikonya moderate. 4 tuh lumayan tinggi ya. Jadi hati-hati kalau kita berpikir akan makan di restoran. Apalagi yang tidak boleh itu kan kalau kita makan di restoran berhadap-hadapan dengan orang yang tidak satu rumah dengan kita. Karena beberapa kejadian yang tertular di Makassar seperti itu. Jadi orang yang tinggal di Makassar pergi makan dengan orang yang dari Surabaya, setelah itu dia tertular, menularkan satu keluarganya. Ya. Kemudian main di playground juga risikonya moderate low. Kemudian yang moderate risk, kita pergi ke rumah orang, makan malam, belanja di mall, sekolah lebih tinggi lagi risikonya, ya, risikonya 6. Kemudian bekerja di gedung perkantoran, risikonya 6. Ya, slide. Nah, makan di restoran yang indoor tadi risikonya lebih tinggi daripada yang restoran outdoor. Bepergian dengan pesawat, ya, apalagi kemudian termasuk risiko tinggi juga berolahraga yang kita kontak erat dengan orang yang lain. Kalau tadi kan tenis, karena kita berjauhan ya, jadi risikonya rendah. Tapi kalau kita kontak erat dengan orang lain, risikonya makin tinggi. Dan yang paling tinggi adalah aktivitas makan di buffet, terus olahraga di gym, pergi ke tempat hiburan, amusement park tuh kayak Dufan kan ya, yang orangnya banyak, padat ya.
nonton bioskop itu juga tinggi, konser musik, olahraga di stadium, kemudian tempat ibadah yang pesertanya banyak ya dan tertutup, ya, atau nangkring di kafe. Jadi maksudnya going to a bar tuh pergi satu tempat, kan aktivitas orang di bar tuh duduk, ngobrol lama. Nah, ini sangat besar risikonya. Apalagi tempatnya biasanya padat dan sirkulasinya tidak bagus. Slide. Nah, jadi dengan kita mengetahui kondisi di Indonesia seperti apa, risiko penularan saat ini seperti apa, berarti sebaiknya kita tidak pergi kecuali memang benar-benar perlu. Nah, tinggal kita yang menentukan seberapa besar keperluannya itu, gitu kan? Nah, jadi kayak misalnya pergi ke mall nih, perlu banget nggak sih saya pergi ke mall? Gitu. Atau ketemu sama teman, perlu banget nggak sih saya ketemu sama teman? Dan saat saya melakukan hal itu, tadi kan selama saya bertemu atau selama saya di luar, ada banyak sekali protokol yang harus saya taati supaya saya tidak tertular atau tidak menularkan orang lain. Nah, setelah pulang dari luar pun ada tipsnya kan, jadi sepatu itu kan menyentuh lantai tuh, droplet itu kan bisa ada di lantai. Jadi jangan bawa masuk sepatu ke dalam rumah dan sebaiknya kita semprot desinfektan. Bukan hanya sepatu, barang-barang yang sering kita pegang, HP, pulpen, ya itu biasa kan. Jadi kalau terpaksa pergi bawa HP sebaiknya dibungkus plastik atau casingnya dibersihkan sampai di rumah casing itu tidak dipakai. Jadi supaya tidak menularkan ke yang lain. Kemudian sampah dari luar apa yang tidak terpakai dibuang. Selalu langsung cuci tangan begitu sampai rumah, baju kotor langsung dicuci atau simpan di tempat cucian yang tertutup dan mandi. Dan bagaimana kita menjaga supaya tubuh kita tetap sehat? Ya, makan makanan bergizi, minum yang cukup, olahraga, tidur yang cukup, kalau perlu minum suplemen dan rajin cuci tangan. Slide. Nah, ini pasti kalian sering ya belanja online kan? Pingin chat time, pingin apa, tapi nggak bisa ke mall, ya udah beli aja. Nah, berarti pilihlah makanan yang sudah dalam kemasan sebaiknya. Kemudian lakukan transaksi yang cashless ya, jadi tidak bayar uang ke supir Grab atau Gojeknya. Kemudian pastikan paketnya utuh dan hindari kontak langsung. Jadi kan ada tuh opsi gantung aja di depan, ya simpan aja depan pintu, jadi kalian nggak ketemu langsung. Karena kalau kalian ada yang pernah keluar, sayangnya di Indonesia saat ini supir taksi online kayak Gojek atau Grab itu termasuk yang tingkat kepatuhannya itu masih rendah. Mereka masih sering nangkring, ngobrol, tidak pakai masker dan tidak jaga jarak. Ya, jadi kita perlu berpikir bahwa mereka berisiko sebagai sumber penularan. Kemudian sebaiknya paketnya disemprot dulu dengan desinfektan, makanannya disimpan di tempat bersih, dan bungkus sampahnya dibuang. Sebenarnya kalau dia bungkus plastik, kan kita sekarang juga harus berpikir green ya, supaya bisa dipakai ulang. Nah, jadi kita bisa melihat di yang sebelah kanan nih, berapa lama virus itu bertahan di permukaan. Jadi kalau di kantong plastik, mana tuh plastik? Polipropilen plastik, virus itu bertahan 3 hari. Ya, nah kalau di kertas itu sebentar sekali. Ya, di uang dia bisa bertahan selama 4 hari, di gelas selama 4 hari. Jadi bisa saja si plastik eh, bekas dari belanja online itu kalian pakai ulang, tapi simpan di tempat yang kena sinar matahari, kemudian tidak sering kontak dengan kita, setelah 3 hari dia bisa kita pakai ulang. Apakah untuk nanti buang sampah, apakah untuk belanja lagi dan sebagainya. Ya, ini kayaknya slide terakhir ya.
Nah, terima kasih. Ini adalah contoh gambar adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi kalau olahraga, kalau bisa pakai masker, kalau naik sepeda kayaknya terlalu capek pakai masker, berarti jaraknya harus jauh tuh, sekitar 20 meter satu sama lain. Kalau lari 10 meter, kalau jalan 5 meter. Ya. Kalau keluar belanja harus selalu pakai masker, diukur dulu suhunya, cuci tangan. Kemudian kalau beribadah di masjid, jaga jarak, pakai masker, bawa sejadah sendiri, jangan wudhu di situ, dan kalau dilihat, dan sebaiknya harus dilihat ventilasinya bagus, tidak penuh, dan kalau dilihat di masjid itu ada yang tidak pakai masker, ada yang tidak taat, sebaiknya tidak usah masuk, sholat di rumah saja. Ya, mungkin segitu dulu dari saya, nanti sisanya kita lebih banyak diskusi aja ya. Mangga Bu, dilanjutkan. Iya, sangat apa namanya bermanfaat sekali ya bahwa sekarang kalau kan yang buka ya orang-orang banyak main bersepeda dengan berdua ya jangan patuhi protokol yang sudah ada kalau misalkan ya kalau misalkan kalian mau keluar pakai yang harus kalian pakai misalkan masker terus bawa tisu basah dan segala macam. Oke, bisa kita mau buka pertanyaan. Ini apa ya? Silakan ya, kalian berdua. Ya, betul. Silakan. Silahkan ada yang bertanya. Sebutkan nama ya. Ya Bu, aku mau nanya ke Bu Dokter lah. Nama saya Arif dari kelas 8. Mau nanya aja ini, ada dua sih pertanyaannya. Yang pertama itu kan kita udah tahu banyak nih kan tentang COVID-19, udah tahu kalau sebetulnya mah bukan tentang touch tapi bisa juga di airborne juga. Nah, selain itu apa yang menurut Ibu itu yang kita sebetulnya harus tahu tapi belum benar-benar kayak kita tahu gitu tentang COVID-nya? Ya, informasi terbaru ya, bahwa itu dijawab aja ya, pertanyaan yang jawab. Satu pertanyaan dulu aja lah, jawab dulu yang pertanyaan pertama dulu aja, biar jadinya bisa berurutan. Jadi sebenarnya yang airborne ini tuh dia sudah lama sebenarnya ada studinya. Cuman mungkin karena dia belum terlalu banyak, jadi belum sama WHO belum diakui ya dan belum disebarkan. Jadi mungkin saya lagi tidak jadi terlalu parno juga ya bahwa dia menyebar lewat udara itu. Jadi dia risiko menyebar lewat udara sangat tinggi kalau ada di tempat yang ventilasinya dan orang di tempat itu padat. Nah, padat itu bukan soal berapa persen kapasitas ruangan, tapi kalau jarak antar orangnya itu lebih dekat dari 2 meter, ya. Jadi yang kita anggap jaraknya jauh itu kalau jarak antar orangnya lebih dari 2 meter dan ada orang yang tidak pakai masker. Jadi kalau misalnya semua orang pakai masker, itu relatif aman, gitu. Nah, itu satu yang soal airborne. Terus yang kedua mungkin yang perlu diketahui juga bagaimana sih risiko saya bisa tertular orang kalau saya deketan sama dia ya. Jadi kontak dengan orang ngobrol 5 menit saja itu kita sudah bisa kena ya virusnya. Kemudian tadi itu bahwa yang penting juga bahwa gejala COVID itu tidak hanya seperti yang tadi disebut. Ya, jadi gejala COVID itu bukan hanya demam dan batuk pilek sesak. Jadi orang yang bergejala COVID dia bisa batuk pilek sesak tanpa demam. Jadi kalau misalnya ada sesak, kalau kalian dengerin berita nih ya, misalnya ada orang yang dibilang COVID tapi keluarganya kekeh dia nggak ada gejala COVID terus menolak ya. Nah, padahal sesak saja tanpa ada demam itu juga sudah suatu gejala COVID. Nah, apalagi setelah difoto
ronsen, Ah. ternyata ronsennya sesuai dengan gejala COVID, nah itu bisa. COVID itu bisa juga gejalanya seperti demam berdarah, cuma demam saja saat diperiksa darah trombosit itu tidak ada batuk pilek. Bisa gejalanya demam sama merah-merah kulitnya. Gitu. Kemudian bisa juga bisa gitu. demam sama kejang. Nah, artinya sekarang COVID itu dianggap sebagai penyakit yang menyerupai berbagai macam jenis penyakit. Bahkan kalau pada anak-anak, gejala COVID itu bisa demam dan diare. Tidak ada batuk pilek. Nah, artinya dengan kita tahu bahwa gejala COVID bukan hanya demam, batuk pilek, dan sesak, kalau ada orang sakit, intinya sakit aja, tidak fit ya, apakah demam, apakah diare atau apa, sebaiknya diisolasi. Isolasi itu artinya 2 minggu dia tidak kontak dengan orang lain. Dia kalau di kamar dia bisa tidak pakai masker, di dalam rumah kalau dia mau keluar rumah dia harus pakai masker. Yang ketiga, perlu juga diketahui adalah bahwa sekarang dari WHO itu kita tidak usah periksa lagi swab 2 kali untuk tahu bahwa dia negatif, untuk tahu kapan orang ini aman untuk bisa tetap diisolasi atau tidak. Jadi lebih mudah kalau orang dari pertama kali dia gejala, hitung saja 2 minggu, setelah 2 minggu dia sudah tidak dianggap menular. Gitu. Jadi tidak terlalu repot lagi sekarang kita menangani pasien yang curiga COVID. Di swab masih positif, nanti diulang lagi minggu depan masih positif, nggak pulang-pulang. Jadi intinya tidak semua pasien COVID itu harus diisolasi di rumah sakit. Kalau gejalanya ringan di rumah saja, dan isolasi itu sebenarnya tidak terlalu susah. Intinya kalau kontak sama orang lain ya pakai masker. Kalau di dalam, atau ya usahakan di dalam kamar saja. Itu barangkali. Nah, nih, terima kasih ya Bu. Ada juga nih satu lagi, kan kita tadi udah bicarakan kalau ada juga beberapa orang gitu yang mikir tuh ini cuman batuk-batuk aja gitu kan, nggak mungkin lah COVID itu cuman batuk gitu, atau cuman ini memang dingin kan, ini musim dingin gitu. Nah, menurut Ibu itu kenapa ada banyak orang gitu yang masih mikir kalau COVID itu masih dikit sepele gitu? Karena masih lah ada yang berpikir gitu, nggak usah pakai masker gitu. Ya. Menurut Ibu itu kenapa kayak gitu? Nah, jadi memang sebenarnya intinya adalah pengetahuan ya. Pengetahuan seseorang itu kan akan mengubah perilaku dia. Berarti orang yang masih beranggapan seperti itu, pengetahuan dia masih kurang tentang COVID. Nah, sekarang tergantung juga bagaimana dia saat diberi informasi. Sebenarnya kan informasi udah banyak ya, ada di mana-mana kan. Nah, berarti ya mungkin kalian bertanya ke diri kalian sendiri deh. Misalnya kalian dikasih tahu nih sama guru kalau pagi-pagi jam 8 itu harus video udah on, harus sudah mandi, harus sudah selesai makan gitu kan. Itu peraturan. Nah, kalau kalian orang yang saya tahu apa tujuan dari peraturan ini dibuat, gitu kan, tahu kepentingannya, maka kalian akan melakukan itu. Tapi kalau kalian tidak merasa itu penting, ya kalian tidak melakukan itu. Nah, berarti saat seseorang diberitahu sesuatu, ada orang yang, oh iya, saya mengerti ini penting, tapi ada juga orang yang menganggap sama aja kayak orang kenapa ngerokok kan. Udah dikasih tahu merokok bisa bikin kanker paru-paru, bisa bikin ini, tapi dia tetap merokok. Jadi artinya tidak semua orang saat dia tahu perilakunya akan berubah sesuai dengan pengetahuan itu. Masalah di kita satu, orang ada yang tidak berusaha tahu. Kalau dia tidak berusaha tahu, perilakunya tidak akan berubah. 2, udah dikasih tahu tapi dia punya anggapan yang berbeda dari pengetahuan itu. Jadi dia menganggap remeh informasi yang sudah dia terima. Ya, sehingga sudah dikasih tahu kayak kira-kira itu. Sudah. Terima kasih ya Bu. Ada question Bu. Makasih juga. Oke, apakah ada lagi pertanyaan?
Ada lagi Bu, ada question. Oke, Bang Heral boleh. Bu, ada. First things first, nama aku Herald dari kelas 8 sama kayak Arif. Jadi ada 2 pertanyaan juga sama kayak Arif, walaupun tadi ditambahin jadi 3. Pertama-tama kan katanya di berita katanya vaksin coronavirus di Indonesia bakalan nyebar tahun 2021. Nah, enggak ada 3 pertanyaan, tapi ada 2 pertanyaan dari satu topik yang sama. Ya karena itu tadi vaksin coronavirus di Indonesia kan udah bakal nyebar tahun 2021. Bukan, iya benar, 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu ya karena vaksin coronavirus di Indonesia itu tahun 2021, kalau kata dokter itu kelamaan atau bagaimana gitu? Langsung jawab aja yang soal vaksin. Ya. Terus itu Nah, nanti jadi memang vaksin tuh gini. Vaksin itu adalah zat yang mengandung kuman dan mengandung zat aktif lain, apakah pengawet atau segala macam ya, yang disuntikan kepada orang sehat. Nah, kalau disuntikan kepada orang sehat, syaratnya bukan soal vaksin itu efektif, tapi kita harus yakin vaksin itu aman. Bagaimana saya tahu vaksin itu aman? Berarti vaksin itu keamanan itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang yang harus dilihat. Ada yang komplikasi jangka pendeknya, berapa banyak orang yang jadi demam, jangan-jangan demamnya jadi kejang. Nah, yang jangka panjang juga ada, karena vaksin itu kan dia membangkitkan kekebalan seseorang. Jadi ada vaksin, contohnya vaksin diare pada bayi, ternyata setelah dipantau jangka panjang itu ada tuh efek sampingnya. Kemudian ada juga vaksin demam berdarah. Kemarin sempat keluar, setelah dipantau jangka panjang, kalau dia diberikan kepada orang yang belum pernah kena, justru akan jadi lebih berat. Nah, artinya untuk keluarnya vaksin memang harus ada uji keselamatan yang memang waktunya itu minimal 1 tahun. Nah, jadi vaksin Indonesia itu kan baru hari ini, di bulan ini diuji cobakan. Nah, berarti mungkin Juni tahun depan. Nah, tapi sebenarnya vaksin itu sudah ada yang diuji cobakan kalau nggak salah di bulan Maret di negara lain. Nah, mudah-mudahan jadi Maret tahun depan itu sudah ada. Nah, kenapa? Karena dia disuntikan ke orang sehat kan. Kita nggak mau orang sehat divaksin malah jadi ada efek sampingnya. Itu beda dengan obat. Obat misalnya, sekarang semua sedang meneliti menggunakan obat buat COVID kan, bahkan obat HIV saja dipakai untuk COVID. Kenapa? Karena diberikan kepada orang yang sudah sakit. Jadi kalau orang yang sudah sakit, kita berharap udah nggak terlalu mikir tuh tentang keamanan gitu ya. Kita lebih berpikir mudah-mudahan obat ini bisa membunuh virusnya. Nah, jadi itu terpaksa kita menunggu. Nah, tapi kan sebenarnya virus ini kan bukan virus yang terlalu istilahnya tidak bisa kita cegah penularannya kan, jadi bisa kita cegah kalau kita di rumah terus, kita bisa nggak kena dengan protokol kesehatan. Artinya berarti kalau kalian mau benar-benar aman di rumah saja terus, malam juga dari rumah. Kapan bisa sekolah nanti setelah ada vaksin, semua orang divaksin, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian baru sekolah lagi gitu. Cukup jelas nggak kira-kira? Oke, udah jelas. Terus juga gini, bukan berarti sebenarnya ngemaksud sesuatu, cuman karena ini kan diambil dari kisah nyata. Karena kan belakangan ini Amerika ya yang memang penduduknya diverse kayak di Indonesia, beragam-ragam, itu berasal dari mana, berbeda way of life. Belakangan ini kan suka ngomongin coronavirus jadi kayak semacam sorry banget ya, nggak bermaksud apa-apa, China virus. Kalau apakah penyebutan ya China virus ini, walaupun sebenarnya nggak bakal disebut dari pemerintah ke atas kayak tingkat kepresidenan, menteri, nggak bakal mungkin bilang coronavirus itu China virus. Apakah mungkin bakalan Maksudnya kan kalau di Amerika kan udah gara-gara coronavirus bukannya nyebar penyakitnya tapi nyebar diskriminasi. Apakah bahkan di Indonesia juga bakalan ada kayak gitu?
takutnya mungkin sorry banget kalau mungkin gak ada hubungannya gitu. Ya, jadi kalau Amerika tuh memang karena sudah ada latar belakang perang dingin antara Amerika sama Cina kan, ya. Kemudian mereka juga dapat presiden yang ya kita tahu sendiri seperti apa orangnya. Jadi sebenarnya pernyataan Chinese First itu cuma pernyataan pribadi dari presiden saja. Nah sebenarnya kalau dilihat CDC-nya Amerika itu dia berusaha melakukan segala sesuatunya itu dengan benar. Amerika itu negara yang sekarang melakukan testing paling tinggi di dunia. Gitu. Jadi di sisi lain mereka bisa menemukan angkanya positif sebanyak itu karena CDC-nya melakukan dengan sangat baik tugasnya. Jadi kalau kalian lihat tuh Afrika Selatan tuh dia sudah mulai naik ya, tapi negara Afrika di daerah Afrika yang lain tuh kan belum masuk tuh di 30 besar. Bukan berarti mereka kasusnya tidak banyak, karena negara konflik segala macam justru mereka melakukan testingnya sangat rendah. Jadi maksudnya gini, kalau kita bicara soal penanganan COVID, kalau di Amerika CDC-nya sendiri tidak terlalu banyak diintervensi lah dalam melakukan tugasnya. Jadi dari CDC-nya Amerika sudah melakukan tugasnya dengan sangat benar. Yang sangat sulit itu adalah benar tadi mengubah perilaku si warga Amerikanya, gitu kan? Dan sebenarnya tidak sesederhana menganggap bahwa ini virus Cina ya. Orang yang kan katakan kalau kita mau berpikir sederhana, kita bagi orang Amerika sebagai Republikan dan Demokrat. Yang banyak yang resis adalah yang Republikan. Nah, kalau hanya Republikan saja yang menganggap seperti itu dan meremehkan coronavirus ini, mungkin kasusnya harusnya tidak terlalu banyak, karena mereka kan terbagi dua, mungkin 50-50 lah antara Republikan sama Demokrat. Masalahnya yang Demokrat pun juga banyak yang abai, gitu. Nah, jadi saya sebenarnya kurang bisa menganalisis kenapa orang Amerika itu kasus sudah sebanyak ini, tapi mereka masih begitu cueknya gitu ya, sama aja kayak kemarin demo itu kan ya. Itu kan mereka jadi seperti aksi bunuh diri ya, dengan melakukan demo besar-besaran seperti itu sehingga kasusnya jadi seperti ini. Nah kalau masalah rasis kayak di Amerika dari dulu ada. Kalau rasis anti Cina kayaknya itu ada, tapi kalau dimasukkan ke urutan berapa dari masalah di Cina kayaknya di bawah 5 urutan besar deh. Urutan terbesar mereka adalah abainya warganya sendiri terhadap kesehatan mereka, dan saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu. Mungkin karena kemarin tuh emosinya terlalu besar ya, jadi mereka sampai demo seperti itu tapi jadi mengorbankan diri sendiri. Itu sih. Kalau soal apakah itu akan terjadi di Indonesia, enggak lah. Iya, kalau di Indonesia mah nggak bakal mungkin. Enggak lah. Kecuali kalau memang ada itu paling oknum doang. Ya. Dan sekarang Indonesia tuh sebenarnya kalau kita mau menghubungkan antara COVID ini sama politik, ya politiknya pasti politik lokal. Jadi kayak misalnya politik lokal antara wali kota Surabaya sama gubernur Jawa Timur, politik yang nggak suka Jokowi, politik yang ya, tapi sebenarnya sih kalau dilihat dari apakah semua berpikirnya sama apa yang perlu dilakukan, ya semua berpikirnya sama. Cuman memang kalau di Indonesia tuh gini, banyak yang tidak setuju dengan pemerintah sekarang membuka toko, membuka tempat hiburan segala macam, karena ya memang kelihatan sendiri kan bahwa sekarang kasusnya naik gitu. Tapi jadi kalau dilihat negara itu kan bukan hanya ngurusin masalah kesehatan, tapi mengurusi masalah ekonomi. Jadi kita tuh diminta bijaksana untuk ya menyikapi dengan segala keterbatasannya. Ya Indonesia itu ya negara kita seperti ini. Kita nggak bisa seperti Malaysia. Malaysia itu sekarang kasusnya sudah hampir 0 per hari. Iya, benar. Jadi akan buka sekolah akhir Juni ini kayaknya, sekolah tuh akan buka. Dokter praktek di Malaysia udah nggak pakai APD kayak kita lagi. Udah nggak pakai APD lagi, ya. Ya, jadi pemerintahnya negara Malaysia ya kita harus terima
mereka lebih kaya daripada kita, warga yang diurusin yang nggak sebanyak kita, sehingga mereka bisa lockdown total. Semua orang tidak boleh keluar rumah, dikasih makanan, didatengin satu-satu ke rumahnya. Nah, kalau kita kan nggak bisa, dan di kita lebih banyak orang yang menjerit karena tidak punya penghasilan gitu ya. Jadi ya kita mengerti saja di kita kondisinya seperti ini, ya sebenarnya berharap lebih banyak orang yang patuh sama protokol, itu aja sih. Ya saat ini kenapa masih tinggi karena yang tidak patuh protokol tuh masih banyak gitu. Dan ya yang tidak patuh protokol tuh bukan hanya supir Gojek loh, perawat pun masih banyak yang tidak patuh protokol. Jadi artinya kan ya setiap orang itu beda-beda, pengetahuannya beda, apa yang dia tahu keputusannya juga beda. Ya jadi kita berusaha jadi orang yang saya yang mengerti dan saya patuh. Kalau saya ketemu orang dia tidak patuh, saya kasih tahu. Ya minimal itu yang bisa kita lakukan. Oke. Ya memang juga benar juga sih. Terus juga ditambah juga, dan lupa dokter ada fun fact yang karena memang sebenarnya bukan berarti Donald Trump mau ngejelek-jelekin the country, nggak ngejelek-jelekin China, tapi sebenarnya ngejelek-jelekin Asian American yang memang banyak diantaranya kan itu mukanya muka Asia Timur yang dari China atau mungkin Korea maybe, karena memang kan sama lah raut mukanya, jadi selalu ada vandalizing, terus juga violent crime ya sih. Terus juga ini ada lagi terakhir ada juga yang bilang aku karena kebetulan kan memang aku aktif di Twitter, aku juga ikut-ikutan wave di Amerika, coronavirus di Amerika. Ada yang bilang katanya beberapa kata Donald Trump di tweet katanya gini, kan di Florida atau di beberapa wilayah-wilayah Amerika Karen game ya ya like that. Kan katanya gini, ada beberapa wilayah atau ada beberapa state di Amerika yang bakal nyatain buka sekolahnya padahal coronavirus di sana naik. Itu sebenarnya kalau misal kalau tante dokter pengen ya udah jelas mau ngedeny, udah nggak setuju gitu, seharusnya digimanain gitu sekolah-sekolah yang di Amerika, terutama kayak di Florida, karena kan memang Florida itu salah satu state yang di Amerika itu dapat rekor coronavirus yang paling banyak, salah satu state yang coronavirusnya itu paling banyak. Ya, yang digimanain maksudnya protokol di sekolahnya atau orangnya dikasih tahu supaya mengubah keputusannya? Mengubah keputusan sih, lebih ke mengubah keputusan. Ya, karena kan ya misal aja gitu. Ya, sekarang kalau kalian lihat kan Florida tuh sebenarnya green state atau blue state? Red state atau blue state ya? Kurang tahu kalau kayak gitu mah. Ya. Jadi memang susahnya di mereka tuh kan negara serikat ya. Ya jangankan di sana, di kita saja. Di kita tuh kan ada otonomi daerah. Jadi kalau misalnya misalnya bupati atau wali kota punya keputusan untuk daerahnya, ada yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Nah, contohnya misalnya kayak menentukan besaran pajak gitu, itu tuh nggak bisa pusat itu memaksa pajaknya, nggak boleh gitu kalau tidak ada aturan pembatasan dari pusat misalnya. Nah, apalagi di Amerika yang state. Jadi state itu tuh bisa sangat red state ya. Oh ya, apalagi red state. Kalau red state kan berarti dia cenderung mengutamakan ekonomi daripada kesehatan. Ya, karena red state itu lebih banyak dipegang oleh segelintir orang Amerika yang istilahnya ya bank segala macam kan, yang butuh ekonomi itu berjalan gitu. Karena sementara juga kan yang blue state itu lebih pro orang kecil lah gitu.
Meskipun kita lockdown, kalian masih bisa dengan pekerjaan kalian yang kecil-kecilan gitu ya. Jadi eh, susah karena artinya tergantung apa yang bagi dia penting, itu yang akan jadi keputusan dia. Nggak usah mikir dia punya jabatan sebagai gubernur ya. Kalian pernah nggak berusaha mengubah keputusan orang yang dekat dari kalian yang menurut kalian itu bodoh dan tidak berhasil? Gitu. Ya, artinya kan ya setiap orang punya pertimbangannya masing-masing. Kita hanya bisa ngasih tahu ya, artinya ya risiko dia tanggung sendiri. Tapi memang kasihan ya, akhirnya kan yang jadi korban warganya ya gitu. Red tuh Republikan ya. Iya benar Iya, Republikan. Republikan Iya, Demokrat. Florida Red kan? Iya, Red tuh Republikan. Ya. Oke. Ya jadi saya nggak tahu ya, karena saya juga misalnya Aisyah ingin memutuskan apa gitu, hari ini saya nggak mau makan, ya nggak bisa juga dipaksa makan. I see. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? So far sih Pertanyaan sebenarnya terakhir ya. udah Oke, ya, Bang. Nanya deh. Bu, aku mau tanya. Terakhir ya. Aku mau Oke, tanya. siapa Geral. namanya? Geral. Oke, Geral dari Grace, silakan. Sebenarnya aku mau tanya kan, corona itu bisa nempel di mana-mana. Kalau misalnya kalau di air bisa gak sih? Kalau bisa berapa lama? Ya, jadi nah, pertanyaannya bagus ya. Dan itu tidak pernah dibahas juga bahwa virus corona itu dia bertahan di air, yang di situ kan di permukaan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir bahwa virus corona itu akan ada di air dan menularkan ke kita. Jadi kita lebih khawatir dari permukaan yang padat aja. Oke. Udah itu Kayaknya saja. yang mau nanya nggak apa-apa deh, Bu. Hah? Kenapa, Bu? Oh, gurunya mau nanya. Dia nanya, nggak usah dibatasin. Oh, nggak usah dibatasi. Karena Boleh sampai jam 12 juga ya. kita targetnya sampai jam 12. Maka silakan ada yang mau bertanya kembali. Daud? Ya, Daud, pertama-tama nama aku Daud dari kelas 8. Ini aku mau nanya dulu satu pertanyaan. Ini termasuk dari pengalaman aku juga. Kan biasanya kalau di rumah itu suka datang kayak GoFood atau paket gitu. Nah, kalau misalnya mau nerima kan biasanya disuruh pakai masker. Nah, itu bahaya nggak sih kalau misalnya kita pakai masker pas dekat sama orang gitu? Tapi dua-duanya pakai masker itu. Itu bahaya nggak? Kalau dua-duanya pakai Tapi masker. deketan. Ya, bahaya nggak tuh? Oh ya. Nah, jadi kalau dua-duanya pakai masker tapi deketan, masih ada risiko tadi. Masker itu kan dia harus 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam, virusnya bocor tuh dari maskernya. Nah, masalahnya kita tidak tahu orang yang di seberang kita pakai maskernya udah berapa lama. Gitu. Nah, sekarang masalah dekat itu ada 2, lama waktu. Jadi kalau kita deketannya misalnya cuma 5 menit, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita pakai masker, yang duanya maskernya sudah lebih dari 4 jam, dan kita deketannya lebih dari 15 menit, lebih dari setengah jam, nah mungkin itu ada bahayanya. Nah, karena masker itu kan ada tingkatannya juga. Jadi kalau masker kain, itu perlindungannya, tadi yang masker 4 jam itu juga harusnya masker 3 lapis. Ya, jadi yang bagus tuh masker kain yang 2 lapis, terus tengahnya ada lapis lagi. Atau kita bisa beli masker kain, ada tuh yang udah 3 lapis juga. Nah, atau kalau misalnya mau lebih aman, sekarang karena stoknya cukup banyak ya, kalian kalau mau pakai masker bedah juga nggak apa-apa. Kalau terpaksa deketan sama orang, contohnya gini, misalnya yang harus isolasi mandiri di rumah, nah tinggal sama kakek neneknya. Kalau dia keluar rumah, pakailah masker bedah, jangan pakai masker kain. Karena masker kain perlindungannya
masih lebih rendah gitu ya. Ada lagi? Ya, terima kasih. Dah, sudah. Apakah masih ada yang mau tanya? Di Pramesti Kirana bukan salah. Ini mau nanya Ananya ada pertanyaan. Oke. Ini di langsung saja ini. Unmute dulu saja. Oke, Rian di unmute, Rian. Bisa? Kedengaran bisa? Oke. Kirana sebentar ya. Rini dulu sebentar. Oke. Aku nanya, aku Rini dari kelas 7. Aku ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau COVID-19 itu bisa menyerang organ apa aja? Sama pertanyaan kedua, COVID-19 bisa menyerang hewan nggak? Sekian, terima kasih. Ya. Jadi COVID-19 bisa menyerang semua organ. Jawabannya itu. Bisa ke mata, bisa ke ginjal, bisa ke otak, ya. Karena COVID-19 itu menyerang, ada reseptor nih, sel yang bisa menerima virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, reseptor itu ada di semua organ tubuh kita, ya. Dan penyembuhannya pun tidak semua kasus. Kalau pada kasus yang berat, dia sembuhnya tidak total. Jadi misalnya dia kena ke paru-paru, pas sembuh fungsi parunya jadi menurun. Yang tadinya dia kuat lari, dia jadi tidak kuat lari. Yang kena jantung, setelah kena jantungnya jadi bengkak. Yang sama tadi, yang tadinya dia kuat jalan jadi tidak kuat jalan. Itu kalau sampai kasus yang beratnya ya. Terus tadi pertanyaan kedua, kena ke hewan. Jadi si virus itu kan awalnya datangnya dari hewan. Awalnya datang dari hewan liar ya. Bat, kelelawar ya. Nah, ada sedikit laporan ditemukannya virus itu di harimau. Jadi kayak binatang yang di zoo ya. Hanya kalau untuk pet, binatang peliharaan, itu belum ada laporannya. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa COVID itu bisa kena ke kucing, anjing, kelinci, ya. Jadi hewan domesticated animal, ya. Apalagi hewan potong, itu juga enggak. Ya, jadi beda dengan flu burung, swine flu, ya. Jadi kalau untuk COVID ini awalnya dari binatang liar, tapi sekarang host utamanya adalah manusia. Ya. Oke. Kirana, silakan. Terakhir ya, Kirana. Oke. Boleh dalam bahasa Inggris? Boleh dalam bahasa. Boleh. Boleh. I have 2 questions. The first one is, has Indonesia got its second wave of coronavirus? And the next one is this pandemic worse than the Spanish flu in 1918? It is like Pertanyaan pertamanya apa tadi? Has Indonesia got its second wave of coronavirus yet? Sorry, agak keputus. Pertanyaan pertama, has the cure for coronavirus? No. Has Indonesia got its second wave of coronavirus yet? Oh, second wave of coronavirus. No, even the first wave has not finished yet. Ya. Tadi, jadi kalau dijawab bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Yes. Ya. Jadi kan kalau dilihat tadi kurvanya Indonesia itu baru naik ya, kita belum pernah turun. Jadi kita belum
ke first wave-nya aja belum selesai. Jadi negara yang sudah selesai first wave itu Selandia Baru, Cina sedang mau second, tapi Cina tuh sebenarnya second wave-nya hanya di distrik tertentu. Secara nasional Cina tuh masih belum ada second wave. Tadi yang sudah menyelesaikan second wave-nya South Korea, Malaysia, Jerman. Yang baru muncul second wave sekarang yang udah ada kasus lagi. Tapi sebenarnya gini, jadi bedanya dengan kasus Spanish flu, saat ini kita jauh lebih baik kondisinya daripada Spanish flu. Spanish flu itu ya kita tahu sendiri, namanya manusia kan berevolusi ya, teknologi, kecerdasan kita, ilmu pengetahuan itu kan maju. Masalah di Spanish adalah saat second wave itu tidak ada lembaga dunia yang mengeluarkan guideline yang bisa diterapkan oleh semua orang dengan waktu yang sangat prompt on time. Saat ini, jadi kalau mau dikilas balik ke belakang, kita harus bersyukur bahwa coronavirus itu terjadinya di Wuhan. Kalau terjadinya di Indonesia, ini pandeminya udah parah, gitu. Karena respon kita tuh tidak sebagus di sana. Nah, jadi kita berhusnuzon dan positive thinking nih bahwa insya Allah kondisi pandemi saat ini sangat jauh lebih baik daripada Spanish flu. Dan saat itu juga kan angka kematiannya tinggi. Kalau di sini angka kematian dunianya itu kan sekitar 4 atau 5%. Ya. Jadi meskipun yang positif banyak, yang meninggalnya tidak sebanyak waktu Spanish flu. Dan kita kan ada, kalau Spanish flu kan dia sampai 2 tahun ya. Kalau kita bisa berharap bahwa ini ya 1 tahun, 1,5 tahun sampai vaksin ada. Ya, setelah ada vaksin mudah-mudahan pandeminya hilang. Udah azan ya? Iya. Dirasa cukup ya, menarik sekali sepertinya pembicaraan kali ini ya Mbak Nisa ya. Kita cukupkan sekian karena sudah azan juga. Terima kasih untuk waktunya dan penerapan atau penjelasannya mengenai COVID. Jadi kita lebih tahu nih apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian sehat selalu. Ya. Jaga kesehatan. Saya ini jangan kalau tidak perlu banget jangan keluar. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu. Iya, hatur nuhun. Anak-anak terima kasih ya semuanya. Iya, terima kasih. Wiwik, semoga teman ini diundang, direpotkan oleh cendekia. Hatur nuhun, hatur nuhun. Mangga Bu, hatur nuhun. Anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya. Silahkan istirahat, sholat, makan siang. Nanti kita ketemu lagi jam 1 ya. Untuk presentasi kelompok Aulia. Oke, terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Apa sih?